Hello everyone, saat ini saya sedang berada di masih dari perjalanan dari Vegas. Kami menuju balik ke California. Dan di tempat ini ada Seven Magic Mountain, di mana ini sangat terkenal. Orang akan datang mengambil foto karena ada batu-batu yang cantik banget, colorful banget, dan tersusun. Ya, ini bukan secara alami, yaitu mereka susun sendiri sehingga menjadi tempat pariwisata di mana orang datang mengambil kenang-kenangan berfoto bersama. Dan ini ada di tengah gurun. Saudara lihat kalau di kiri kanan ini lebih ke boleh dibilang bahwa tempat yang kering, tempat di mana panas banget ya. Ini untuk masuk Desember ini udah termasuk nggak terlalu panas. Bagaimana kalau pas lagi katanya lagi summer, lagi panas banget. Ini panasnya luar biasa. Saudara, firman Allah berkata bahwa perumpamaan tentang penabur benih. Dikatakan ada penabur yang pagi-pagi dia pergi menabur benihnya, dan kemudian dia menaburkan ada di beberapa tempat. Dikatakan ada yang di pinggir jalan, ya kan, dia benih itu tidak akan bertumbuh gitu kan. Gitu. Dan kemudian ada juga yang di tempat yang berbatu, di mana batu-batuan itu kemudian akan menghimpit benih yang ditanam itu sehingga dia juga tidak bisa bertumbuh. Ada juga yang di semak belukar. Soalnya kalau lihat di sekeliling ini ada semak-semak gitu kan, ada pohon-pohon kering gitu kan, yang apa sih namanya, yang tumbuh enggak tapi juga ada gitu kan. Nah, kalau benih itu kemudian ditanam jatuh ke tempat di mana semak belukar gitu kan, banyak apa sih, kayak tanaman-tanaman liar yang kemudian membuat dia tidak bisa bertumbuh, dan benih itu juga tidak bisa bertumbuh maksimal kan. Ada yang dikatakan bahwa terhimpit oleh kekhawatiran dunia, keinginan dunia yang dikatakan perumpamaan, sehingga benih itu juga tidak bertumbuh. Tapi kemudian ada yang dikatakan benih itu bertumbuh jatuh di tanah yang subur. Saudara, kemudian benih itu bisa menghasilkan pertumbuhan yang maksimal, saudara. Dan kemudian ayat ini sering orang kemudian menghubungkan dengan tentang berkat. Ya, misalnya kita memberi, kemudian Tuhan memberkati 30, ya kan, 60, 100 kali lipat ganda. Padahal ayat ini tentang bagaimana firman Allah yang kemudian ditabur dalam hidup kita, dan hidup kita, hati kita ini diumpamakan seperti tanah. Jadi kalau firman Allah ini jatuh ke kondisi tanah yang dikatakan seperti tanah yang kering, yang di pinggir jalan, gak terurus, firman Allah itu tidak akan bertumbuh. Kemudian firman Allah itu kemudian jatuh ke tanah, kondisi tanah yang diumpamakan itu seperti di berbatu, juga himpitan-himpitan dari kekhawatiran, dari keinginan dunia, kedagingan itu menghimpit. Firman Allah itu juga tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, kalau juga dia jatuh di tempat kondisi hati di mana banyak sekali tanaman liar, saudara, banyak sekali semak belukar yang nggak jelas, yang liar, saudara ya. Banyak kadang-kadang dalam kehidupan kita tuh ada hal-hal sampah-sampah dari kehidupan sekeliling yang kemudian masuk dalam hati kita, sehingga itu juga tidak membuat firman Allah itu bisa bertumbuh. Tapi firman Allah berkata, dikatakan pada perumpamaan itu dikatakan kemudian benih yang jatuh di tanah yang subur itu yang akan bertumbuh dan berlipat kali ganda. Artinya firman Allah itu, Alkitab mencatat, akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Setiap firman Allah itu kalau diberi ruang dalam hidup kita, hati kita itu akan bertumbuh, sehingga akan menguatkan kita, mengubahkan kita, membangkitkan hidup kita, bahkan membawa kita kepada satu kehidupan yang diperbaharui, saudara. Dan bagaimana caranya untuk memiliki hati, kondisi hati yang selalu subur, padahal mungkin di tengah padang rumput, di tengah gurun seperti ini, saudara. Diperlukan, saudara, tidak kemudian tiba-tiba tanah yang subur itu tiba-tiba jadi bim salabim, enggak. Itu diperlukan, ada perlu diairi, ada perlu juga untuk
kalau dikasih pupuk, ada perlu juga kemudian mesti dijaga benar-benar saudara, sehingga ketika tanah itu digemburkan, tanah itu dikasih pupuk, tanah itu diairi, ketika sudah siap lahannya atau tanahnya sudah menjadi dari tanah yang kering, tanah yang tidak bisa menumbuhkan sesuatu kemudian menjadi tanah yang subur, setiap benih yang jatuh ke tanah itu akan menghasilkan pohon atau buah yang ditanam itu akan maksimal saudara. Jadi bagaimana caranya? Selalu butuh proses. Bagaimana caranya? Butuh tindakan kita saudara ya, untuk diairi, untuk kita digemburkan tanahnya. Iman itu tidak bertumbuh tiba-tiba. Iman itu harus ada kerjasama dari pihak kita dan kemudian dari pihak Tuhan. Tuhan ingin mencurahkan kuasanya, tapi firman Allah berkata bahwa Dia mencari orang yang memiliki iman yang sepenuhnya kepada Dia. Bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Dalam Paulus berkata bahwa iman itu akan bertumbuh dari pendengaran akan firman Allah. Saudara, yang kita dengar itu akan membuat iman kita bertumbuh saudara. Nah, ketika kita mulai menggemburkan tanah hati kita, kita mulai mengairi dengan menjaga hati kita, membawa hati kita selalu mendekat kepada Tuhan dan menyingkirkan hati yang keras, menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu dalam hidup kita. Kita sedang mempersiapkan bejana atau tanah atau media, yaitu hati kita ini menjadi subur, sehingga setiap firman sesederhana apapun itu akan jatuh ke dalam kehidupan kita dan kemudian itu menjadi benih yang unggul yang ditanam di tanah media yang subur yang dilambangkan oleh hati kita saudara. Jadi kondisi apapun di luar sana, mungkin kita ada di tengah-tengah gurun pasir yang panas, yang tidak ada hal yang bagus dilihat, tidak ada hijau-hijaunya, semuanya flat saudara. Lihat kan dari ujung sana ujung kiri itu benar-benar panas terik dan tidak ada kehidupan, tetapi kita bisa membuat yang berbeda. Hari ini saudara, musim boleh berbeda, musim terik, musim panas. Firman Allah berkata, tapi orang benar itu seperti orang yang ditanam, dikatakan dekat aliran sungai, sehingga saudara dikatakan selalu diairi, selalu menjadi akan bertumbuh menjadi pohon yang kuat karena dekat dengan sumber air saudara ya. Jadi sumber kehidupan kita yaitu Kristus yang adalah sumber air kehidupan yang akan mengairi hidup kita, yang akan menguatkan kita, yang akan membawa kita memiliki hati yang subur, tanah yang subur, sehingga mudah dibentuk, mudah untuk Tuhan bawa kita menjadi pribadi yang bertumbuh bahkan ketika di musim yang kering saudara. Dari tempat ini saya berdoa dan kami berdoa biar Tuhan sendiri yang menolong setiap kita. Bukan hanya saudara, tapi saya pun akan berjuang untuk selalu memiliki hati yang mau dibentuk, hati yang subur, supaya setiap firman Allah itu mendapat tempat dalam hidup saya dan saya boleh berbuah, dikatakan berlipat kali ganda, diubahkan, dikuatkan dan dibawa menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dari tempat ini saya rindu berdoa buat setiap kita yang hari-hari ini mungkin tanah hatinya sudah tidak subur, atau tanah hatinya sudah kena terintimidasi atau mulai terkontaminasi sehingga menjadi darinya tanah yang subur tapi kemudian menjadi tanah yang penuh dengan rumput-rumput yang liar, kehidupan kepahitan, kekecewaan, atau hal-hal apapun yang berusaha untuk mengintimidasi, berusaha untuk mengkontaminasi hidup kita. Dan kemudian ada dikatakan bahwa bebatuan tanah yang penuh berbatu-batu yang menghimpit kita sehingga kita tidak sanggup, tidak mampu untuk hidup di dalam firman Allah yang membuat kita bisa bertumbuh. Tapi dari tempat ini mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita memiliki Tuhan sumber di atas segala-galanya. Kita berdoa, saya berdoa supaya Tuhan Yesus menolong setiap kita. Saudara, saya mendengar kabar ada beberapa orang yang mengalami pemulihan yang luar biasa. Ada beberapa yang mengalami kesembuhan dari depresi, mengalami kekuatan di tengah musim yang sulit. Ada juga kami mendengar yang sakit, saya membacakan kesaksian, mereka ditolong oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan terus akan bekerja dengan cara-cara yang ajaib saudara. Hari ini saudara yang rindu supaya memiliki hati yang subur, menjadi seperti tanah yang subur, supaya
Tuhan bisa bentuk, Tuhan bisa membuat iman kita bertumbuh. Mari saudara boleh angkat tangan bersama dengan saya di tempat ini. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau. Ampuni kami kalau kadang-kala hati kami itu menjadi media yang mungkin seperti semak belukar, ataupun seperti batu-batu yang menghimpit setiap firman Allah sehingga tidak bertumbuh. Atau kami kadang-kadang seperti tanah, atau yang kondisi tanahnya ada seperti yang di pinggir jalan, yang bukan menjadi media yang bagus untuk setiap tumbuhan atau setiap pohon, setiap buah itu boleh bertumbuh. Tapi kami berdoa Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami memiliki media hati seperti tanah yang subur, yang kami selalu gemburin, yang kami selalu airi, yang kami selalu beri pupuk, supaya setiap firman yang kami dengar bukan hanya sampai kepada pengetahuan, bukan hanya sampai di mana kami tahu firman Allah, tetapi setiap benih firman Allah yang tertanam dalam hati kami itu boleh jatuh di tanah hati kami yang sudah siap, yang subur, yang digemburkan, yang diairi, sehingga sesederhana apapun firman Allah yang kami dengar akan bertumbuh. Kami akan menjadi kuat, kami akan menjadi pribadi yang akan diubahkan dan diperbaharui 30 sampai ratusan kali lipat. Kami mengalami perjumpaan dan perubahan hidup, dan iman kami menjadi iman yang teguh, karena Tuhan sumber kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, kuatkan yang lemah. Kalau ada yang sakit Kau sembuhkan. Ada Bapak Ibu teman-teman yang ada di live chat yang sedang membutuhkan dukungan, kami minta Tuhan menolong di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan mengalir, mujizat Allah masih terjadi. Amen. Amen, amen. Dalam nama Yesus, kemenangan menyertai kita. Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap maju terus. Dan terima kasih buat semua dukungannya untuk Jacqueline Selesai Official, untuk ministry yang ada di YouTube channel. Dan jangan lupa ada juga Instagram dan juga TikTok dan juga fanpage dari dari Facebook saya, dan juga Revival Worship Church. Dan maju terus, jangan pernah menyerah. Yesus masih bekerja sampai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amen.